seperti yang saya bilang tadi bahwa di tes seleksi substansi akademik ini ada dua bagian. Yang pertama itu ada soal TPA, dan yang berikutnya itu adalah soal tes kompetensi, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, soal ini ada 60 soal dikerjakan 30 menit. Soal ini tidak ada benar dan salahnya, hanya ada nilai 1 sampai 5. Jadi akan ada 5 pilihan jawaban nantinya. Jadi di bagian TKP ini LPDP mau men-screening ataupun menyeleksi kita sesuai dengan jelaskan mengenainya apa Pak? Sesuai dengan kepribadian yang diinginkan oleh LPDP. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan tentang nilai-nilai yang diharapkan oleh LPDP, itu salah satunya profesionalitas atau profesionalisme. Nanti akan ada soal-soal yang menguji profesionalisme kita sejauh mana. Contoh paling konkretnya itu tadi, yang seperti yang saya sudah kasih gambaran. Di saat keluarga kita sedang sakit dan di saat yang sama ada tugas ataupun tanggung jawab yang kita harus selesaikan dan itu ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Nah, di situ akan ada pilihan jawaban, ada 5 pilihan jawaban. Nah, disitulah kepribadian kita akan diuji mengenai loyalitas, integritas, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Akan ada poin terbesar itu 5, poin terendah itu 1. Nah, saran yang paling konkret bagi saya untuk teman-teman yang mengikuti tes karakteristik pribadi ini nantinya, jangan mengisi jawaban itu sesuai dengan yang dialami atau sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh kawan-kawan ataupun oleh Bung Usi. Karena bisa saja kenyataan yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LPDP. Tapi saya pikir seperti itu. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa-apa yang diinginkan oleh LPDP seperti loyalitas, integritas, profesionalisme, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Itu diuji. Jadi mengisi soal tes karakteristik pribadi ini isilah yang paling ideal. Akan ada jawaban-jawaban yang sangat-sangat mengecoh dan biasanya itu menyentuh perasaan ataupun menyentuh aspek psikologis kita, tapi jangan pakai itu dan dihubungkan dengan kejadian sebenarnya. Tetapi yang LPDP mau di sini ialah yang idealnya itu seperti apa. Jadi saran paling taktisnya isilah sesuai dengan yang seharusnya, idealnya seperti apa. Jadi ada 60 soal dan 30 menit. Jadi saya pikir satu soal itu hanya dikasih waktu 30 detik. Jadi bayangkan dikasih soal-soal yang menyentuh aspek psikologis kita dan hanya dikasih waktu 30 detik untuk menjawab. Jadi betul-betul kita harus tahu yang ideal seperti apa sehingga kita tidak terkecoh dengan jawaban-jawaban yang ada. Yang berikutnya, bagaimana menghadapi soal TPA dan TKP, ya saya pikir tidak ada jalan lain selain belajar, dan belajar. Bisa mengikuti kelas-kelas online, banyak yang menyelenggarakan kelas-kelas online bagaimana menjawab soal TKP dan TPA dan TKP. Banyak kok, di googling saja pasti ada. Bahkan di grup-grup Telegram itu akan ada kelas-kelas online yang mungkin rekan-rekan ataupun Bung dan Usi bisa mengikuti. Tadi saran paling konkret saya, belilah atau bacalah buku-buku tentang soal TPA dan TKP, terus bisa searching tips-tipsnya bagaimana dan lain sebagainya. Terus bisa try out mandiri. Saya dulu pernah coba ini, jadi kita try out mandiri, kita download soal TPA dan TKP dan kita pasang stopwatch dan kita ukur sejauh mana kita kerja. Jadi setiap habis tes kita evaluasi kurang kita di mana. Bahkan ada juga soal-soal website-website yang menyelenggarakan ini tryout mandiri soal-soal TPA dan TKP. Googling saja pasti ada. Dan saran konkret saya, minimal seminggu sekali itu bisa mengikuti latihan-latihan soal dimaksud. Yang berikutnya, jangan meninggalkan jawaban kosong, karena apalagi di soal TPA, karena di situ yang salah tidak dikasih pengurangan poin atau pengurangan nilai, maka jawablah sebisa mungkin, jangan sampai meninggalkan jawaban yang kosong. Karena kita tidak tahu apakah jawaban yang kita pilih itu benar atau salah, ya itu soal kemudian intinya
Kalau sudah tidak bisa berpikir, ya jawab saja kemungkinan jawaban yang benar menurut kawan-kawan. Terus waktu. Nah, waktu ini yang saya sangat-sangat tekankan, makanya saya bilang lakukan tryout mandiri. Jadi kita harus sudah dikondisikan atau dibiasakan untuk menjawab soal-soal dimaksud. Jadi jangan sampai ketika nanti seleksi itu baru pengalaman pertama kawan-kawan mengikuti yang namanya seleksi tes potensi akademik dan tes karakteristik pribadi. Saya pikir itu sangat-sangat berbahaya. Jadi mulai dari sekarang biasakan diri untuk ada dalam situasi-situasi, salah satunya itu tes potensi akademik. Jadi kalau sudah berulang kali latihan, maka kita akan terbiasa dan saat hari H nanti kita akan dengan mudahnya rileks. Itu sesuai dengan pengalaman saya dulu. Jadi sebelum hari H itu saya sudah berkali-kali, seminggu itu 3 kali sampai 5 kali saya mencoba yang namanya latihan mengisi soal-soal TPA dan TKP sesuai dengan waktu yang disediakan oleh LPDP. Misalnya untuk TPA 60 menit, ya saya pasang stopwatch 60 menit dan latihan kerja. Yang berikutnya recheck sekali lagi semua jawaban, saya pikir tidak perlu dijelaskan. Nah, memahami seleksi wawancara. Ketika seleksi tes potensi akademik dan tes karakteristik pribadi teman-teman sudah berhasil lewati sesuai passing grade yang telah dikasih ataupun ketentuan LPDP, maka kalau teman-teman lulus dari tahap 2 maka akan ada yang namanya tahap terakhir. Nah, tahap terakhir inilah yang disebut dengan seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara ini berubah dari periode ke periode. Kalau dulunya kami masih ada yang namanya tes diskusi ataupun leaderless group discussion, di situ kita diuji bagaimana kemampuan berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain. Kalau di buklet pendaftaran yang sekarang itu cuman ada satu sesi wawancara. Dan di buklet pendaftaran yang sekarang itu akan ada yang namanya wawancara dengan fokus pertanyaan wawasan kebangsaan. Jadi akan ada satu sesi di mana ada 3 orang interviewer, yaitu yang pertama itu orang dari LPDP, yang berikutnya itu orang dari psikolog, yang berikutnya itu orang dari profesional. Profesional di sini mungkin profesor dari kampus lain. Jadi kalau untuk sesi yang pertama itu akan ada 3 orang interviewer yang dari pihak LPDP itu akan bertanya pertanyaan-pertanyaan kenapa kita harus lanjut studi. Dari psikolog itu akan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan kepemimpinan, tentang kelemahan-kelemahan pribadi. Dan profesional itu biasanya akan bertanya tentang penelitian ataupun rencana tesis kita ke depannya. Yang berikutnya akan ada satu sesi lagi di mana kita akan berhadapan dengan pewawancara atau orang yang akan menguji wawasan kebangsaan kita. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika wawancara? Tidak banyak orang yang mungkin kasih tips-tips berwawancara, tetapi saya pikir hal yang paling esensi dan yang paling utama di sini adalah keterampilan berwawancara itu harus dilatih dan dikondisikan berulang-ulang. Artinya, selama ini kalau saya sangat yakin dan optimis kader GMKI itu mempunyai keterampilan wawancara yang tentunya bagus. Karena apa? Kita sudah dikondisikan ataupun ada dalam lingkungan yang selama ini membuat kita bisa mempunyai kemampuan public speaking yang baik. Karena di wawancara ini tentunya keterampilan berbicara kita tentunya harus meyakinkan. Jangan sampai di saat wawancara kita tidak berhasil meyakinkan pewawancara kita. Terus yang berikutnya seleksi wawancara adalah untuk memastikan kita adalah profil yang diinginkan oleh LPDP. Jadi artinya di tahap terakhir ini pewawancara akan memastikan kita akan meng-cross check kita ini sesuai dengan yang diinginkan oleh LPDP. Misalnya hal yang pertama, esai yang kita tulis di saat pendaftaran di saat seleksi administrasi itu yang kita upload itu harus kita kuasai betul-betul karena pasti akan ditanya. Misalnya di situ ditulis saya selama ini menjadi ketua GMKI cabang Bandar Lampung, saya pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ya pasti akan ditanya nanti
kegiatan seperti ini, itu dampaknya apa, bagaimana Anda menjalankan kegiatan itu pasti akan ditanya. Jadi artinya pada tahap wawancara ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud untuk meng-cross-check dengan meng-cross-check profil kita sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus pahami etika dan lain-lainnya, saya pikir tidak perlu saya jelaskan karena pasti teman-teman tahulah atau rekan-rekan tahulah etika berwawancara yang baik. Yang berikutnya perbanyak literatur, apalagi pertanyaan-pertanyaan wawasan kebangsaan itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi. Kalau kami dulu ada yang namanya tes menulis opini, dikasih waktu 5 menit untuk menulis opini sesuai dengan isu yang sekarang sedang terjadi. Dan sekarang setelah saya baca buklet pendaftaran tidak ada, tetapi nantinya di pertanyaan wawasan kebangsaan itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu yang menghangat dan itu akan ditanya. Jadi perbanyak literatur artinya menonton berita, membaca opini, masalah-masalah yang sedang hangat sekarang dibaca sehingga memberikan setidak-tidaknya gambaran. Terus setidaknya selalu bicara dengan data, artinya ya kalau bicara hal-hal yang ditanyai oleh pewawancara, ya kita kalau punya data itu akan menjadi nilai plus yang sangat bagus untuk kita. Terus jawaban jangan terlalu normatif. Jangan terlalu normatif yang saya maksudkan di sini, biasanya kan pasti akan ditanya apa mimpi Anda bagi Indonesia. Ya jawaban jangan terlalu normatif lah, saya ingin Indonesia maju dan lain sebagainya. Hal-hal yang spesifik ataupun anti mainstream. Jadi jawaban-jawaban yang tidak banyak orang duga. Jadi jawaban-jawaban yang tidak bersifat umum lah seperti itu. Dan berikutnya jangan terpengaruh dengan pertanyaan interviewer. Nah ini penting sekali karena sesuai pengalaman saya dulu, pewawancara itu akan mendesak ataupun berusaha menyudutkan kita. Jadi di situ kita mau diuji apakah kita konsisten dengan jawaban ataupun konsisten dengan pendirian yang kita punyai. Misalnya saya dulu, jurusan S1 saya dulu itu kan pendidikan kimia. Tetapi saya melamar untuk S2 teknologi pembelajaran. Artinya saya pindah jurusan walaupun masih dalam rumpun ilmu yang sama. Tetapi itu ditanyai habis-habisan. Kenapa Anda melanjutkan studi S2 tidak kimia? Ya di saat-saat seperti itulah kita sangat-sangat disudutkan, tetapi itu hanya upaya dari pewawancara untuk melihat bagaimana kita konsisten dalam mempertahankan pendirian ataupun ide-ide yang kita punyai. Yang berikutnya, ingat semua kontribusi yang pernah dilakukan untuk masyarakat. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa poin penting profil LPDP, profil awardee LPDP yang diinginkan itu ya bagaimana orang-orang yang pernah punya kontribusi untuk masyarakat. Nah, itu akan ditanyai nanti. Misalnya di akun pendaftaran kita itu kita upload sertifikat sebagai ketua GMKI cabang Kupang. Ya pasti akan ditanya nanti. Selama Anda jadi ketua cabang GMKI Kupang, Anda pernah lakukan kegiatan apa? Di mana? Kapan? Bahkan saya dulu pernah ditanyai, karena saya jawab bilang pernah ikut kegiatan GMKI, ikut Konas di Bitung, ditanyai dari sini transit di bandara mana, terus dari situ perjalanan ke situ berapa jam. Itu hanya untuk meng-cross check apakah betul-betul data yang kita sampaikan itu betul. Dan itu di situ ada seorang psikolog yang tentunya memperhatikan raut wajah kita dan di situ akan ketahuan apakah data yang kita sampaikan itu betul atau tidak. Terus kumpulkan referensi pertanyaan dari berbagai sumber. Nah, ini yang sangat penting. Makanya saya bilang, saya sarankan tadi itu, masuklah dalam grup Telegram LPDP, itu sangat bertebaran sekali di situ. Ada yang afirmasi, ada yang luar negeri, dalam negeri. Biasanya di situ ketika habis tes, habis seleksi wawancara, orang-orang itu akan melis daftar pertanyaan dan biasanya itu akan disebarkan.
Jadi misalnya tadi saya ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini, biasanya akan dibagikan di grup Telegram. Dan itu sangat membantu sekali untuk kita mempersiapkan kemungkinan jawaban yang nantinya akan kita jawab atau berikan kepada pewawancara kita. Yang berikutnya, kuasa esai yang sudah ditulis sebelumnya, saya pikir itu jelas. Argumentasi harus spesifik, spesial, dan tidak mainstream. Saya pikir tadi sudah dijelaskan. Pahami isu-isu terkini di Indonesia yang sedang ramai dibicarakan, ya betul, karena nanti itu akan ditanyai juga.